Baiklah pemirsa, senang sekali rasanya hari ini saya dapat berjumpa dengan pemirsa tentunya dalam program podcast Suara Rakyat bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana hari ini kita akan berbincang terkait dengan arah kebijakan Komisi D menjawab aspirasi masyarakat. Nah, sebelum kita menyapa narasumber kita hari ini yang akan membahas terkait dengan tema tersebut, sebelumnya saya perkenalkan bahwa lokasi pada hari ini adalah di Istana Gebang Kota Blitar, di mana ini merupakan salah satu wisata yang penuh dengan histori dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, di mana masa kecilnya beliau tumbuh besar di sini. Baik, untuk langsung saja kita akan membahas terkait dengan tema pada hari ini, dan kita sapa terlebih dahulu narasumber spesial saya di sini yaitu Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur yang mewakili Dapil 7 yang mencakup wilayah Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar dan juga Kota Blitar. Kita sapa beliau Bapak Haji Ahmad Tamim SHIMH yang akrab disapa dengan Gus Tamim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gus Tamim, alhamdulillah sehat selalu ya. Gus Tamim atau Pak ini ya? Gus Tamim saja ya, biar lebih mencair Bapak gitu. Bapak sajalah. Oh Bapak gitu ya, oke. Ahmad Tamim gitu. Bapak Tamim ini. Ya sekali manggil Gus nggak apa-apa. Oh gitu, sesekali Bukan. kalau misalnya keceplosan gitu ya. Oke, baik. Untuk saya kan sempat menyimak podcast sebelumnya bahwasanya Gus Tamim ini menyatakan bahwasanya suatu daerah ini ownernya adalah rakyat gitu. Jadi jika saja pembangunan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, apabila masih abai terhadap penyaringan aspirasi masyarakat, ini tandanya percuma seperti itu. Betul ya, Gus Tamim ya? Dokumen itu harus dokumen rakyat. Oke. Yang kemudian diakomodir oleh pemerintah. Jadi ya tentu ada yang teknokratik, ada yang bottom up, ada yang top down. Ada yang dari atas ke bawah, tapi yang paling aktual itu adalah dari bawah ke atas. Oke, berarti ini agar suatu pembangunan itu tepat sasaran seperti itu. Betul. Ya, Gus Tamim ya. Yeah. Oke, baik. Terkait dengan arah kebijakan Komisi D menjawab aspirasi masyarakat ini, Gus Tamim ya. Ini peran Komisi D DPRD Jatim dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait aspek yang mungkin terjadi di cakupan wilayah yang Gus Tamim terkait dengan Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar dan juga Kota Blitar. Ini apa langkahnya dan juga peran dari Komisi D DPRD Jatim? Iya. Silakan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, di mana pembangunan itu telah dibagi habis. Mana yang menjadi domainnya pusat, mana yang menjadi domainnya daerah, mana yang menjadi domainnya kabupaten kota, sampai pada domainnya desa dan kelurahan. Nah, komisi saya, Komisi Ahmad Tamim ini Komisi D, yang kebetulan saya jadi wakil ketua di situ. Tugas pokok fungsinya adalah komisi pembangunan. Baik. Ya tentu ada jembatan, ada jalan, ada irigasi, infrastruktur, tapi jangan lupa juga lingkungan hidup. Baik. Jadi ketika pembangunan itu dilaksanakan, maka dampaknya juga harus dihitung. Nggak boleh kemudian kita membangun hari ini atas dasar kebutuhan, tapi sengsara kemudian di 10-15 tahun yang akan datang. Sehingga orientasinya adalah selain mengacu kepada perencanaan yang ideal, yang bisa jadi adalah perencanaan birokratik iya, dari atas ke bawah, tapi juga ada yang dari bawah ke atas, namanya serap aspirasi, dan alhamdulillah ada reses, kami kembali ke daerah pemilihan, ada rapat kerja dengan berbagai stakeholder di kabupaten kota di Jawa Timur, dan Jawa Timur juga ada namanya Badan Koordinasi Wilayah. Jadi di Jember, kemudian di Malang juga ada, ini memudahkan bagaimana kemudian koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ini kemudian bisa terintegrasi sehingga antar satu yang lain bisa terkomunikasi dengan baik. Oke, berarti ada penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kepada masyarakat seperti itu ya? Iya, jadi misal contoh saya kasih,
Ini kita mau bangun gorong-gorong di Soekarno-Hatta di Malang, di kota Malang. Kota Malang yang di tengah kota ada aliran Sungai Berantas, harusnya tidak ada kata banjir. Kalau tata kotanya teratur dengan baik, maka mesti yang namanya saluran air ini akan terbuang di hilirnya di Sungai Berantas. Tapi Soekarno-Hatta yang Malang kota, kok bisa banjir? Karena ada hal yang memang tidak terkoordinasi. Akhirnya kita ketemu dengan pemerintah kota, dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Kemudian mana yang harus dibangun oleh provinsi? Oh, gorong-gorongnya. Ini kan gorong-gorong primer, lah sekendernya. Oh, tentu sekendernya supaya kemudian tidak ngalir di apa namanya? Di jalan. Oh, ini bagiannya pemerintah kota. Begitu mau dibangun, ternyata walhi dari lingkungan hidup, loh nggak bisa Pak, karena kalau bangun gorong-gorong yang sebesar itu, pohon-pohon akan dipotong ini nanti. Nah, ternyata kemudian setelah duduk bareng, enggak, gorong-gorong ini ditanam di kedalaman 3 meter ke bawah. Sehingga setelah gorong-gorong selesai, tentu pemerintah kota berkewajiban untuk reboisasi, penanaman, penghijauan kembali. Nah, ternyata membangun itu tidak hanya cukup dengan uang, tidak hanya cukup dengan dana, tidak cukup dengan yang namanya perencanaan. Tapi begitu kita membangun, maka kita harus juga bagaimana kemudian ke depan merawatnya. Dan merawat ini tentu harapannya adalah ada yang namanya partisipasi masyarakat. Kalau itu terjadi, wah itu adalah sangat kemudian ideal, perencanaannya bagus terukur, pelaksanaannya sesuai dengan apa namanya tata aturan yang ada, paskanya ekosistem dan pembangunan. Inilah yang kemudian sekali lagi jargonnya kemudian adalah gotong. Baik, berarti untuk melindungi yang namanya pembangunan daerah seperti itu tidak sepenuhnya masyarakat harus menyalahkan pemerintah seperti itu. Itu juga harus bekerja sama ya, masyarakat juga turut melindungi infrastruktur yang sudah dibangun untuk mereka seperti itu. Tidak hanya kerjasama, tetapi bahwa yang namanya maslahah itu kembali kepada masyarakat, kembali kepada rakyat. Tidak boleh lagi ke depan ada ego sektor. Ini kan jalan-jalan pusat, jalan nasional. Yang bangun harus, iya betul. Tetapi bahwa ada organ lain, jalan ini dilewati. Kalau kemudian mobil, kendaraan yang lewat di atas tonase, ya tentu jalan ini mudah rusak. Oke, tonasenya dari Dinas Perhubungan sudah diatur sedemikian rupa. Yang melalui jalan ini adalah jalan yang sesuai dengan kemampuan kapasitas jalannya. Oh, tapi kemudian nggak ada sinergi. Gorong-gorong primernya kita buatkan, tapi kemudian sekendernya tidak kemudian kita buat. Padahal yang sekunder itu adalah urusan kabupaten kota. Mungkin primernya adalah urusan provinsi. Tapi jangan lupa, ketika bicara yang namanya Sungai Berantas, ini sudah otoritas pusat. Nah, koordinasi ini harus selesai di level pemerintah. Tetapi jangan lupa, koordinasi pemerintah ini harus menyertakan masyarakat karena ownernya, pemiliknya, sejatinya adalah untuk masyarakat, bukan kemudian untuk pemerintah. Baik, jadi jika saja ditemukan mungkin infrastruktur jalan yang kerap kali mungkin jadi problematik di masyarakat seperti itu sebenarnya sudah ditetapkan ya tonasenya, kemudian juga bagaimana akhirnya infrastruktur itu bisa berjangka panjang seperti itu sebetulnya ya. Cuman karena memang peran masyarakat itu juga diperlukan agar infrastruktur tetap bertahan seperti itu. Kata kuncinya adalah sinergi. Kolaborasi. Selesai itu. Sinergi di internal pemerintah, antar organisasi perangkat daerah, kolaborasinya ya antar perangkat daerah dengan kemudian masyarakat. Nah, kemudian lanjut kepada serap aspirasi. Alhamdulillah kami tentu ada yang namanya reses kembali ke masyarakat untuk kemudian serap aspirasi. Ada juga namanya kunjungan kerja dapil.
Ada juga kemudian kerja kami menjemput aspirasi di berbagai kota, semisal tadi saya sampaikan contoh semisal Kota Malang. Baik. Kami ke Jawa Timur yang bagian barat dengan Ponorogonya. Ada kemudian yang namanya Magetan. Magetan itu kelewatan tol, tapi tidak ada exit tol yang kemudian mampir ke Magetan. Terus bagaimana kemudian memberdayakan kota agar supaya kemudian kota ini akan menjadi kota yang terus berupaya untuk maju. Maka kita mohonkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi agar supaya perguruan tinggi itu tidak terpusat di Malang, tidak terpusat di Surabaya dan di Jember, tapi kemudian di berbagai kabupaten kota juga ada perguruan tinggi yang tujuannya tidak mungkin wacana membangun itu kemudian akan jadi ideal kalau tidak disertai dengan yang namanya sumber daya manusia yang cukup. Baik, ini sehingga ya bangunlah, gitu ya? Bangunlah raganya itu juga harus dibangun jiwa dan mentalnya. Berarti memang harus dari bawah bekerja sama dengan pemerintah pusat seperti itu ya Gus Tamim ya. Ada korelasinya gitu loh, ada kerjasamanya. Makanya saya bangga diundang oleh penyelenggara pada hari ini. Ya. Ini adalah tempat yang cukup bersejarah. Di tempat ini saya baca literasi. Bung Karno banyak mendapatkan inspirasi tentang kemerdekaan negara kita. Disinilah kemudian seorang pejuang yang bahkan merelakan untuk tidak dikenang dalam bentuk jasad dan makam pusaranya. Namanya adalah pahlawan Supriyadi, yang mungkin bahasa orang Jawanya adalah Mukso. Konon cerita dari seorang Jenderal Sudirman, kalau ada yang namanya Supriyadi datang hari ini, maka jenderal besarnya adalah seorang yang namanya Supriyadi. Itu adalah pahlawan yang betul-betul mendarma baktikan untuk negeri ini. Bertemunya Soekarno dengan Supriyadi dan banyak tokoh di tempat ini, maka harapannya adalah tayangan ini, podcast ini, untuk para pemirsa di Jawa Timur, terkhusus untuk di Tulungagung dan Blitar, harapannya adalah ini menginspirasi kepada seluruh masyarakat bangsa, perlunya kemudian bergotong royong, saiyek saiko proyo. Merdekanya adalah ulur tangan dari seluruh pihak, maka membangunnya adalah tentu melibatkan dari seluruh pihak untuk kemudian bersama-sama Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Baik, kemudian yang perlu saya tanyakan adalah suatu daerah pasti ada daerah yang terpencil dan pedesaan seperti itu. Biasanya ada beberapa aspek yang mungkin tertinggal atau pemerintah mungkin terlalu fokus di pusatnya seperti itu. Ini bagaimana nih Komisi D DPRD Jatim memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan dan terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Silakan Pak. Iya, jadi setelah reformasi, maka kemudian pemerintah kita ini, kita bernegara ini dengan menggunakan tidak lagi sentralistik, tapi desentralisasi. Nah dari situlah kemudian lahir namanya Undang-Undang tahun 23 terkait dengan pemerintahan daerah itu. Nah dari sinilah kemudian otonomi itu ada otonomi desa. Desa diberikan dana namanya dana desa oleh pusat 5%. 5% dari seluruh keuangan pusat ini dialokasikan ke desa. Ada juga yang namanya ADD bagi hasil pajak juga di antara itemnya. Terus kemudian ada dana alokasi umum, juga ada DAK namanya, untuk kabupaten kota. Sama juga provinsi. Provinsi ini dananya mayoritas dari pendapatan asli daerah. Provinsi kita ini, Provinsi Jawa Timur. Nah tentu karena provinsi ini kemudian satu sisi adalah daerah otonom, karena gubernurnya juga dipilih langsung, tapi gubernur ini juga wakil pemerintah pusat. Ingat itu, gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Maka provinsi ini tugasnya adalah sekali lagi
fasilitasi dan koordinasi. Sehingga pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana kemudian membangkitkan semangat pembangunan di daerah-daerah yang terpencil? Oke, ya oleh desa, oleh kabupaten, juga bisa oleh provinsi. Kalau desa ya pastilah ada acuannya. Bahkan mungkin desa ini membangunnya menurut saya adalah pembangunan yang paling terawasi dengan baik, yang kemudian secara keuangan pembangunan yang paling berkah. Berkah itu uangnya nggak banyak tapi pembangunannya melimpah, itu namanya berkah. Itu ya desa itu. Karena ada gotong royong di situ. Ada namanya swakelola. Nah, tentu kabupaten juga akan mensupport ini semua. Provinsi apa bisa? Bisa dengan yang namanya bantuan keuangan di desa. Kapan hari kami kunjungan dapil di salah satu desa di Kecamatan Garum, apa desanya Pojok apa itu? Ya. Yang disampaikan kepada kami, Pak Tamim, ibu-ibu di sini ini untuk meningkatkan perekonomiannya dengan merakit bunga melati. Oh, ya. Jadi kalau ada manten, ada acara apa itu dirakit dengan menggunakan itu. Karena dibutuhkan di acara-acara resepsi pernikahan. Kami mengambil bunga ini dari Pekalongan. Sehingga keuntungan kami sangat sedikit. Kata ibu kepala desanya, Pak Tamim bisa nggak bantu kami dari provinsi untuk kemudian kami bisa menanam bunga melati di tanah yang kosong di area desa kami. Akhirnya ya tentu kami rekomendasi, kemudian ibu kepala desa menyampaikan kepada kami bentuknya adalah bantuan keuangan desa untuk kemudian menyiapkan mulai dari bibit, benih, kemudian olah tanah yang sehingga harapannya di tahun 2026 nanti masyarakat desa itu bisa menanam Sendiri. Kami datang ke ujung di kota ini, di kota Blitar ini. Pak Tamim, kami ini adalah UMKM. Kami bikin yang namanya ketipung. Ketipung kami ini sampai ke luar negeri. Tapi kami hanya melepas sampai di rumah, Pak Tamim. Karena yang membeli adalah tengkulak yang kemudian diekspor ke luar negeri. Tentu pemerintah kota bisa memfasilitasi bagaimana produknya kemudian jadi lebih ideal. Lah tentu provinsi bagaimana kemudian mensupport agar supaya kemudian karya anak negeri di kota ini, di kota Blitar tercinta ini kemudian tidak dibeli oleh lapisan yang kemudian membelinya tidak sepadan dengan harganya, tapi kemudian pengrajin bisa langsung kemudian menjualnya ke luar negeri. Ini harapan-harapan yang kemudian bisa kita upayakan dalam bentuk fasilitasi. Koi kita semisal, petani kita ini, peternak kita untuk kemudian menghasilkan koi, waduh luar biasa lamanya. Itu pun dibeli dengan harga yang murah oleh tengkulak. Nah kalau kemudian pemerintah ini mampu membuat yang namanya kontak bisnis, ada shelter yang kemudian petani bisa langsung jual koinya ke Jepang, waduh betapa keuntungannya. Akan lebih tinggi nah, harganya. Baik. Belum lagi yang namanya marketable yang berputar yang tidak ada ujungnya. Di salah satu desa di kabupaten ini ada pengrajin UMKM mukna. Mukna itu ternyata untuk marketnya harus dijual ke pasar turi di Surabaya. Kemudian diambil lagi oleh kota Blitar. Baru nyampe dibeli oleh desa di mana UMKM itu ada. Gitu. Nah, market yang kemudian muter-muter ini harapannya ada hadir pemerintah sebagaimana yang hari ini adalah swasembada pangan yang amat sangat luar biasa. Kami dapat dari semuanya ini adalah dari aspirasi masyarakat. Baik. Pak Tamim, bagaimana kami ini bertani dipastikan bahwa pupuknya tersedia. Pak Tamim, bagaimana kemudian kami ini, bagaimana kalau kemudian harga panen kami harganya terjangkau. Belum lagi bicara yang namanya ayam petelur segala macam, yang mestinya negara hadir dalam rangka mengurai, dipastikan bahwa petani kita, peternak kita itu untung. Ketika kemudian rugi, maka kemudian negara harus hadir, jangan sampai kemudian rakyat kecil yang menjadi korban. Apa bisa? Sangat bisa. Di banyak kabupaten di Jawa Timur itu sudah menerapkan pola-pola seperti itu. Magetan sudah, dan tentu akan kemudian ditiru oleh Tulungagung, oleh Blitar. Saya yakin
siapapun pemimpinnya, kalau orientasi aslinya adalah orientasi memimpinnya, ada lahirnya kemaslahatan untuk rakyat, tentu yang dipikir adalah kembali kepada sebagaimana dia dipilih oleh hajatan negara, yang punya hajat adalah rakyat, duitnya juga duit rakyat, maka setelah kemudian jadi pemimpin, saya meyakini pasti akan kembali kepada rakyat. Oke, baik, itu dari sektor UMKM ya, Gus Tamim ya. Itu dari sektor UMKM untuk kemudian akhirnya ada perbaikan ekonomi di situ. Begitu. Biarlah masyarakat berinovasi. Baik. Biarlah rakyat yang berkreasi, tapi jangan lupa negara harus hadir untuk memfasilitasi, memudahkan marketnya, dan meningkatkan mutu kualitasnya. Jangan sampai kemudian negara hadir malah merepotkan. Inilah yang kemudian saya kira sektor UMKM, sektor home industry segala macam di negeri ini justru malah yang potensi adalah dari yang klaster paling bawah, desa dan kelurahan. Bahkan saya pernah sampaikan kepada salah satu bupati yang terpilih dan sekarang juga masih menjabat, Pak Bupati kan punya visi misi sama dengan gubernur. Dan ternyata percepatan untuk mencapai visi misi seorang bupati atau pemimpin daerah, ini kalau kemudian dikolaborasi dengan pemerintah yang paling bawah namanya desa, ini amat sangat cepat nanti. Dan akan terukur. Kayaknya arahan ini, saran ini kemudian banyak dipikir oleh bupati dalam rangka menerjemahkan atau pemimpin daerah, menerjemahkan kemudian percepatan target visi misinya kemudian tercapai. Karena gerakan yang paling murah dan mudah, itu adalah gotong royong dan itu adanya adalah di pemerintah yang level paling bawah namanya desa dan kelurahan. Baik, itu dari segi UMKM. Apakah ada concern dari Komisi D DPRD Jawa Timur untuk memperbaiki dari sektor pariwisata? Ini kan banyak ya, Tulung Agung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, ini banyak sekali sektor pariwisata yang mungkin akan baik untuk dikembangkan seperti itu. Kalau kemudian Anda tahu, mungkin di Papua ada yang namanya wisata apa itu? Tahu ya? Kurang tahu. Ada di Papua yang kemudian jadi objek wisata internasional. Jadi kalau ada di NTB, mungkin di Mataram ada yang namanya wisata apa itu yang di tengah laut, yang luar biasa pengunjung wisatanya. Di kabupaten ini, Blitar ini, ada namanya Peh Pulo. Baik. Peh Pulo itu saya pernah datang ke sana, justru lebih ideal, lebih top daripada yang ada di luaran Jawa Timur. Tetapi hanya sekali lagi karena yang namanya sarana prasarana. Jadi yang namanya jangkauan, ini loh yang namanya objek yang sustainable, saya jelaskan ini ya. Dulu orang ziarah ke makam Bung Karno itu animonya sangat tinggi. Indonesia datang ke Blitar karena ini adalah kota proklamator, sangat tinggi sekali. Tapi kenapa kemudian makam tidak terlalu ramai? Karena mikirnya adalah kalau datang ke Blitar, itu ketemunya hanya makam Bung Karno. Tapi kemudian setelah Blitar ini kemudian sektor pariwisatanya kemudian naik, ada mana? Ada kampung coklat, kemudian ada di kota ada masjid yang monumental itu, ya, Masjid Ar-Rahman ya. Nah, akhirnya apa kita lihat? Animo masyarakat kemudian untuk berziarah ke pendiri bangsa, ke makam proklamator, Insinyur Soekarno, luar biasa. Karena begitu datang ke Blitar, maka berpikirnya adalah kulinernya aku nanti di kampung coklat. Oh, oleh-olehnya ada di sana. Baik. Oh, kalau kemudian kami kepingin bagaimana miniatur Masjid Madinah, oh ada juga di kota. Inilah yang kemudian sarana prasarana juga diurus, objek wisatanya kemudian juga akan meningkat, dan saya yakin maka pendapatan per kapita dari warga kota Blitar dan masyarakat Blitar akan naik. Karena apa? Objek wisatanya kemudian berjalan. Lah negara hadir mensupport ini. Mensupport ini. Maka kemudian izin investasi harus kemudian dipermudah. Bila perlu kita sampaikan kepada bupati atau wali kota ketika ada investor datang dan paparannya konkret, beri kemudahan untuk izinnya. Bahkan bila perlu dibebaskan pajaknya setahun 2 tahun sampai kemudian dia mendapatkan income yang pasti. Baru kemudian pajaknya kemudian dibayar atau retribusinya. Inilah kolaborasi yang kayak begini yang kemudian ke depan saya optimis akan terjadi karena Presiden Prabowo dan dengan rencana pembangunan jangka panjangnya, oke, perencanaan di level manapun, baik nasional
regional, provinsi maupun kabupaten kota, jangan tinggalkan dua kata, maju dan Berkelanjutan. Mudah-mudahan Maju dan negeri ini berkelanjutan. akan kemudian sampai pada Indonesia emas di 2045 yang akan datang. Baik. Tadi kita membicarakan soal bagaimana pemerintah concern dalam pengembangan UMKM dan juga sektor pariwisata seperti itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita bahas juga adalah bagaimana untuk sektor pendidikan dan juga kesehatan di daerah pedesaan ataupun yang terpencil. Silahkan, Pak. Iya, jadi para pemirsa podcast di seluruh Jawa Timur dan terkhusus di Tulungagung dan Blitar Raya, mengurus negara ini harus utuh, termasuk mengurus anggarannya juga harus utuh. Baik. Kalau kita ingin bangun manusia, ya tentu harus utuh, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, maka kemudian tadi saya ulang lagi sekali lagi, ngurus negara ini sudah dibagi habis. Tetapi yang namanya potret negara atau potret daerah itu tidak sama, maka tentu cara mengurusnya juga tidak harus sama. Mutlak seluruh warga negara harus selesai dan ada jaminan kaitan dengan kesehatan. Mutlak itu. Seluruh warga negara juga harus dijamin oleh negara terkait dengan pendidikan. Tapi kan tidak kemudian bisa terurai. Oke lah, pendidikan gratis. Oh iya, pendidikan gratis. Baik. Tapi kan dari rumah menuju sekolah, ini kan biaya. Siapa yang kemudian nanggung? Pasti pihaknya. Nah, pasti pihak orang tua maupun ada kebijakan dari pimpinan daerah tentunya. Nah, makanya kami ingin sampaikan bahwa ayo toh satu, kita bicara pendidikan. Konsen pendidikan ini adalah melibatkan partisipasi. Negara hadir iya. Tapi jangan lupa, sampai pada hari ini, sekian puluh tahun negeri ini merdeka, eksistensi pendidikan itu kemudian malah justru pendidikan yang kemudian tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ambil contoh semisal, saya diundang ke salah satu lembaga pendidikan swasta yang mandiri, berdikari. Dia bercerita gurunya Pak Tamim, alhamdulillah di kecamatan ini, peserta didik kami dari 10 besar kami mengambil 7. Yang 3 dilepas ke seluruh sekolah yang lain. Ini swasta. Yang prihatin lagi kami diajak ke belakang, di sekolah yang paling belakang, ternyata Pak Tamim mohon maaf, kami dibantu, ini sekolahnya masih daduk. Daduk itu terbuat dari daun tebu atau daun jagung itu. Masih ada. Atapnya. Artinya apa? Dengan bangganya mereka kemudian sarana yang serba kurang, tapi outcome pendidikannya luar biasa. Kenapa kemudian jauh dari ideal sarana prasarana, tapi ingat mungkin sarana pelaksananya ini orang-orang yang sangat ikhlas. Ketika saya dikabari ada sekolah yang kemudian negeri, Pak Tamim ini apa tidak di merger saja? Loh kenapa? Di tahun ini lembaga ini hanya dapat 3 muridnya. Artinya apa? Kehadiran negara yang kemudian tanpa memperhitungkan keinginan masyarakat, ini adalah nonsen. Negara hadir bersama dan berkolaborasi dengan masyarakat. Pendidikan juga yang sama. Kesehatan apalagi kesehatan. Udahlah, kalau bicara tentang masyarakat miskin, sekali lagi negara harusnya tidak ada hitung-hitungannya. Negara ini nek ngurusi wong melarat, ora usah kate hitung-hitungan lah. Baik itu urusan pendidikan maupun urusan kesehatan. Karena nabungnya masyarakat bawah itu ya di sini ini. Angger kesehatannya sudah dijamin oleh negara, dia akan riang gembira. Angger sekolahnya anak-anaknya sudah diurus oleh negara, dia akan kemudian berdaya. Coba ya, saya datang ke satu tempat, punya mobil dia. Kemarin saya datang, ya di kabupaten ini, punya mobil loh. Mobilnya kok tasik sae. Pangapunten Pak Tamim, niki kendaraan nggih namung didamel mawon dipakai saja kalau dibutuhkan. Terus kemudian dia bertani, kemudian dia memelihara kambing. Ternyuh sekali saya.
Loh, alhamdulillah Pak jenengan kreatif, bertani kemudian pulang bawa rumput, terus dibuat makan ternaknya. Apa kata dia? Pak Tamim, ngeten-ngeten iki nggih upaya, kula nggak ada mobil, kalau kemudian ada ingin keluar, nggak kepanasan, nggak kehujanan, kambing ini kami persiapkan tahunan untuk kemudian membayar pajak mobil. Coba bayangkan. Inilah masyarakat bawah kita yang luar biasa, taat pajak. Maksud saya, kalau negara ini hadir, saya kira bukan untungnya untuk siapa-siapa, tapi sekali lagi, masalah dan manfaatnya dan untungnya adalah untuk rakyat. Sehingga urusan kesehatan, urusan pendidikan, kalau bicara yang namanya warga miskin, insya Allah saya yakin pemerintah ke depan tidak akan ada hitung-hitungannya. Perkara hari ini ada efisiensi, pemerintah berdalih, mohon maaf ini jalan lubang kok belum kemudian ditambal. Mohon maaf karena kena efisiensi. Ya, baik. Efisiensi itu dananya tidak kemana, apalagi untuk pendidikan. Biarlah pendidikan kita maju, itu investasi jangka panjang. Betul. Kalau rakyat kita kemudian berdaya secara sumber daya, maka kemudian pastikan ke depan rakyat ini kemudian akan mendapatkan buah dan karyanya pada 2045 yang akan datang. Tentunya ini juga akan berkaitan dengan perkembangan dari negara Indonesia itu sendiri. Karena sudah dipersiapkan dengan SDM yang sangat tertata seperti itu. Seluruh rangkaian terkait dengan yang namanya bela negara, membangun, mengkonstruksi, mengisinya, ya tentu kembali kepada rakyat. Betul sekali. Istilah kasarnya adalah Jerbasugi Mowo Bio. Ini adalah simbol dari Jawa Timur. Ya tentu ketika kita bercita-cita, kita juga harus realistis. Kalau kemudian anggarannya tidak ada, jangan kemudian satu-satunya. Karena kita masih punya rakyat yang kemudian punya tradisi culture yang kuat, namanya gotong royong. Ini ciri khas Indonesia ya, masyarakat gotong royong. Inilah hebatnya Indonesia. Baik. Hebatnya Indonesia, gotong royong adalah inti daripada dasar negara. Indonesia. Membangunnya juga dengan gotong royong. Kalau soal masalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas, ya kami di lembaga DPR ini ya hanya sebatas pengawasan yang bersifat kebijakan. Tetapi teknisnya ya ada namanya BPKP, ada yang namanya inspektorat, ada namanya badan pemeriksa keuangan. Saya kok yakin ke depan pelaksana negara, pelayan rakyat dalam tanda kutip, yang namanya pemimpin kan pelayan rakyat tentu akan kemudian profesional, sehingga melayaninya tidak kemudian sekedar memenuhi standar operatingnya, tapi juga mudah-mudahan melayaninya dengan hati. Dengan hati, baik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka hati pemimpin, hati pemerintah dengan hati rakyat kemudian satu, nah itulah kemudian dipastikan keberhasilan pembangunan di negeri ini. Kemudian Bapak Tamim, ini apa strategi yang digunakan oleh Komisi D DPRD Jatim untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili dalam kebijakan publik? Silakan Bapak. Jadi hari ini adalah hari digital. Baik. Ini adalah teknologi, jadi ada tagline menggenggam dunia dengan teknologi. Ya. Maka rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, masyarakat ini tidak perlu kemudian harus angkat-angkat kertas ke Surabaya. Ya, betul. Tidak perlu lagi kemudian ngangkat-ngangkat berkas ke Jakarta. Ya. Cukup kemudian seluruh persyaratannya dihimpun, kemudian di-upload di satu sistem namanya SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah dari situlah kemudian tentu begitu kemudian masuk ke sistem itu akan terverifikasi persyaratan apa yang kemudian kurang, apa yang kemudian perlu dipenuhi, sehingga sangat amat mudah. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian setiap unsur masyarakat tidak mengakses? Ya memang satu, informasinya terbatas. Baik. Yang kedua adalah anggarannya juga terbatas. Kemudian menu itu adalah nomenklatur anggarannya juga kemudian harus dibuat karena itu ada nomor rekeningnya. Baik. Sehingga kadang-kadang tujuannya jelas, penggunaannya jelas, tapi masuknya ke pintu yang lain, mental juga akhirnya. Makanya ini berproses. Kami yakin teknologi akan memudahkan kepada kita, dan jejak digital itu akan kemudian sekaligus akan menjadi bagian daripada pengawasan dan
transparansi anggaran. Baik. Jadi kalau Tapi sekali lagi pembangunannya juga kembali kepada rakyat. baik. Kalau kemudian membangun fisiknya kemudian ada ketidakjelasan, ada korupsi, ya mungkin bisa jadi kemudian di situ akan ada penyelewengan lagi. Sekali lagi ini manusianya, sehingga teknologi alat-alat ini adalah akan memberikan support, mempermudah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaannya pun sampai kepada kaitan dengan pengawasan dan akuntabilitasnya. Oke, kalau misalnya kita bicara soal teknologi ya, Bapak Tamim tadi menyatakan bahwasanya untuk persyaratan dan lain sebagainya itu bisa langsung diakses melalui website maybe seperti itu. Kalau misalnya ini untuk, mohon maaf, untuk orang yang sudah lanjut usia mungkin akan ada kesulitan seperti itu. Apakah mungkin ada langkah konkret untuk mengatasi hal itu? Gini loh ya, jadi membangun itu adalah untuk yang produktif. Baik. Kalau orang sudah lansia, maka selesainya adalah dengan makan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Jadi orang yang sudah tidak berdaya jangan dibikinkan pelatihan life skill. Oke. Ini kadang-kadang kan salahnya di situ, orang tua-tua dikumpulkan, dibelajari nyambut gawe. Ya nggak benar, kalau sudah sepuh dan tua ini yang menerima aja. Yang penting beliau makan tepat waktu, daharannya kemudian daharan yang sehat, selesai. Tapi untuk anak bangsa yang masih produktif, ayolah kemudian bagaimana ada peningkatan pemahaman, kemudian diberikan market yang jelas. Nah dari situlah kemudian pemberdayaan ini adalah beri mereka yang namanya kail. Jangan kau beri yang namanya ikan. Kalau untuk yang masih produktif. Ya. Tapi untuk yang sudah lanjut usia, yang sudah lansia, ya tentu berikan ikan. Lah, memilah dan memilih kayak begini ini, maka pembangunan itu yang paling tepat adalah dari desa, sekali lagi. Dari komunitas yang paling bawah. Kembali ke tadi yang kita sudah pernah bahas, mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan oleh warga, masyarakat kepada pemerintah. Baik. Ya tentu sekali lagi, urusannya tinggal kembali, mana alamatnya. Kalau kabupaten, ya kabupaten kota. Mengajukan program kegiatan yang anggarannya 25 juta, alamatnya ke gubernur. Waduh, ya. Ada indikasi kah? Bukan itu, ya bukan. Susah kemudian bagaimana kita memonitornya. Ya kalau ke provinsi ini ya setidaknya 200 juta lah angkanya. Membangun infrastruktur atau apa yang anggarannya ya sekitaran 200. Kalau kemudian ke Jakarta, ya yang anggarannya minimal 500 lah atau 1 miliar ke atas. Ini kan kadang-kadang terus ada ketemu warga, Pak Tamim, kami ingin dibantu ya, dibantu hibah melalui bantuan pemerintah provinsi. Oh iya, saya siap untuk menilai itu pada gubernur. Bikinlah dia kemudian pengajuan kepada kami. Nilainya 35 juta. Waduh, ya kalau yang seperti itu saya kira diselesaikan di desa atau mungkin dengan malah bergotong royong. Nah tentu desa mensupport anggarannya. Ini yang mungkin ya, yang kadang-kadang ego sektoral itu nampak. Kita lihat setiap kemudian kita melalui jembatan, melewati jembatan. Jembatannya tertimbun rumput sehingga tidak nampak. Ketika kita tanya kepada Bapak Kepala Desa atau warga sekitar, Pak, kok mboten enten kerja bakti? Enggak ada kerja bakti untuk ngambilin rumput atau bersihin jembatan. Pak Tamim niku jalan nasional. Nah, coba bayangkan. Padahal dia lewat di situ tiap hari. Hanya karena status jalan nasional, mereka mengatakan bahwa ini bukan wilayah ranah kerja kami. Ini lama-lama akan ada ironi nanti. Ada orang kelaparan, yang karena ini programnya adalah program Kementerian Sosial namanya PKH. Kemudian seorang perangkat, pelaksana, pelayan rakyat mengatakan, itulah ada orang yang nggak makan sekian hari kelaparan. Mohon maaf Pak, anggarannya tidak ada. Loh. Kembali lagi ke anggarannya. Nah, janganlah. Membangun negara itu anggaran itu penting. Betul. Uang itu juga penting. Tapi bersama-sama merencanakan dan membangun itu jauh lebih penting. Ya baiklah, sebelum kita menutup perbincangan asyik kita hari ini, kita perlu mendengarkan statement terakhir dari Bapak
Tamim terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Silahkan Bapak. Pemirsa podcast Suara Rakyat yang masyarakat Jawa Timur, masyarakat Tulungagung dan Blitar Raya, mudah-mudahan sekelumit penjelasan di acara podcast Suara Rakyat ini akan bermanfaat. Dan sekali lagi, bagi saya, wakil rakyat yang Ahmad Tamim ini, yang kebetulan ditugasi oleh partai, fraksi di Komisi D, mengharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa pembangunan ini adalah milik kita. Perencanaan adalah milik kita. Pelaksanaan pembangunan adalah milik kita. Tanpa keterlibatan dan partisipasi daripada rakyat, maka pembangunan ini kemudian tidak akan kuat. Maka baik awalnya, baik tengahnya, baik akhirnya, dan baik pada akhirnya nanti tentu pemiliknya, daulatnya di tangan rakyat. Mudah-mudahan pemimpin negeri ini saat ini masih transisi, bersabarlah, tapi optimis ke depan bahwa pemerintah ini akan mengatur dengan baik, yang tentu aturan itu pemiliknya adalah masyarakat. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, karena jaya negara itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mudah-mudahan adil dan makmur adalah bagian daripada tujuan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sehat selalu, matur nuwun, dan mudah-mudahan kita akan segera sampai kepada Indonesia Emas 2024, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih, matur nuwun. Baik, ini luar biasa sekali pembahasan kali ini, dan saya juga tidak sabar akan menyimak tema-tema selanjutnya di podcast Suara Rakyat bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya bersama dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur yang mewakili Dapil 7, yaitu Bapak Haji Ahmad Tamim SHIMH. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, sama-sama. Ketemu lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih greget lagi gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baiklah Sukses pemirsa. selalu. Baiklah pemirsa, itulah tadi podcast Suara Rakyat bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Pak Mufidah. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.